Yuk. Ya, halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di GS Official. Pada malam hari ini, saya bersama dengan Kakak Happy Lawele akan berdiskusi ataupun membahas mengenai pertanyaan seputar iman Katolik. Dan sebelum saya memulai, jangan lupa nanti didukung channel Kakak Happy Lawele. Beliau juga adalah lulusan Sekolah Tinggi Pastoral. Siapa tahu nanti suatu saat beliau membagikan renungan-renungan ataupun juga memberi katekese supaya meramaikan dunia per-YouTuban juga gitu. Nah, selama 1 jam ke depan atau bahkan mungkin kurang 1 jam ke depan, kami nanti akan berdiskusi dan teman-teman juga boleh melemparkan pertanyaan ya di live chat. Nanti sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada akan kami jawab. Yang tidak bisa kami jawab tentunya Bapak Ibu teman-teman bisa menanyakan kepada para imam kita ya. Oke. Saya sapa dulu Kakak Happy Labele. Selamat malam Kak Happy. Iya, halo, selamat malam. Apa kabar nih Kak? Selamat malam. Eh, Kabarnya sangat baik. Kabar Bagaimana baik ya. dengan Gea juga? Wah, luar biasa kabar saya. Wah, Itu. syukur, puji Tuhan. Puji Halo Tuhan. Nah, guys, selamat bergabung ya. Perkenalkan, nama saya Happy Labele. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunung Stoli. Dukung terus ya channel kita guys. Terima kasih. ya. Oke, itu tadi pengantar dari Kakak Happy supaya teman-teman mendukung ya, subscribe, like, dan share. Nanti kami sering live nanti, bisa jadi nanti di channelnya Kak Happy atau di channel saya. Jadi nanti bisa bergantian kami akan live. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk kepada topiknya, saya itu kenapa saya mengajak teman-teman lulusan-lulusan seperti Kak Happy ini, karena potensi-potensi yang sudah didapatkan dari sekolah tinggi pastoral itu kan sayang sekali kalau tidak dikembangkan juga di dunia per-YouTuban ya. Karena banyak anak-anak muda yang lain yang bukan Katolik tentunya, itu mereka sangat-sangat aktif ya, sangat aktif memberi katekese di dunia YouTube gitu. Nah, kita sebagai lulusan-lulusan seperti saya misalnya lulusan ilmu pendidikan teologi, Kak Happy lulusan pastoral, itu sangat bermanfaat kalau kita gunakan lalu kita sharekan, kita bagikan gitu ya. Sayang sekali kalau disimpan sendiri, ya lama-lama hilang. Namanya ilmu itu kan perlu diasah terus menerus ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik, mungkin saya tanya satu pertanyaan kepada Kak Happy ini ya. Kak Happy, Iya. ketika di sekolah Dian Mandala di Gunung Sitoli itu ya, sekolah tinggi pastoral Dian Mandala Gunung Sitoli itu bisa diceritakan nggak di sana belajar apa, lalu siapa saja yang mengajar gitu, bisa diceritakan nggak sedikit saja hal-hal yang umum. Siapa tahu ada yang pengen kuliah di sana gitu kan? Oh, boleh, boleh. Ya, Sekalian mau promosikan ya. ya, Teman-teman semuanya mungkin sudah ada sebagian besar yang mengenal yang Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunung Stoli yang terletak di lokasinya di Tabita, dekat dengan Gereja Santa Bunda Maria. Mungkin kalau teman-teman ada yang
mau minat mendaftar di sana boleh juga, supaya tenaga pastoral atau katekis dan guru agama bisa bertambah. Nah, saya di sana dulu sekolah di sekitar tahun 2015, saya mendaftar di sekolah STP. Puji Tuhan, saya bisa lulus sesuai dengan target dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, selama saya sekolah di sana, banyak ilmu yang saya dapatkan di mana kita bisa mengembangkan talenta kita bukan hanya sebatas sebagai guru agama, petugas pastoral, tapi masih banyak. Misalkan kita bisa dilatih untuk ikut ambil bagian core, latihan not, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan kita juga bergabung di masyarakat, kita diajarin di sana. Dan masih banyak lagi, mungkin kalau teman-teman penasaran bisa datang langsung atau kuliah langsung di tempat atau di sekolah STP Dian Mandala. Nah, kalau dosen-dosennya itu ada para romo, ada juga suster, dan juga ada kaum awam. Nah, banyak kok dosen-dosen yang baru lulus mengajar di sana, mungkin pengetahuannya udah lumayan sama dengan sekolah-sekolah di sini, nggak kalah jauh dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, karena dosen-dosennya ada lulusan dari luar negeri, ada juga lulusan dari Jakarta ini. Ya, mungkin teman-teman bisa sekolah di sana kalau yang masih lulus SMA ya, kalau mau melanjut di sana, biar kita bisa bertambah banyak. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanya seputar tentang sekolah STP Dian Mandala, boleh melalui chat. Bisa juga kalau misalkan melalui YouTube saya, Happy Lover. Mohon juga dukungannya ya teman-teman, biar saya bisa aktif. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Happy Labole sudah memperkenalkan diri, kemudian juga sudah menceritakan kepada kita bagaimana dia menyelesaikan sekolah tinggi pastoral di Dian Mandala yang ada di Gunung Sitoli, Nias ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudariku, saya sekarang masuk kepada topik yaitu Q&A Iman Katolik bersama Kakak Happy Lawele channel. Ya, pada malam hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan materi juga terkait dengan kompendium Katekismus Gereja Katolik, di mana beberapa waktu yang lalu saya sempat vakum atau beberapa kali saya tidak live di sini. Nah, malam hari ini sambil kita melihat chat dari teman-teman, kalau nanti ada chat, kita akan menjawab pertanyaannya, tetapi mungkin ini disapa dulu Kakak Happy, karena ada yang menyapa Kakak Happy di chat, saya angkat di layar. Nah, ini, coba disapa dulu Kak Dikta Ndraha. Ya. Oh, itu teman saya. Halo, Dikta Ndraha, teman saya waktu SMP. Halo, apa kabar? Ya, oke. Nanti mudah-mudahan Kak Dikta ini masih menyaksikan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, itu disapa lagi Kak. Disapa lagi Kak Sultan Koteka Papua. Halo, malam Paman dan Kakak Happy. Iya, malam juga Sultan. Emang ini namanya ya, Sultan Ya, Koteka Papua. itu nama channel. Nama channelnya. Oke, sekarang kita angkat lagi sebelum kita masuk ke materinya, masih beberapa saja. Ini juga Amri David. Shalom Bang Gea. Shalom juga. Oke, ini untuk Kak Happy. Selamat malam Mbak Happy. Iya, selamat malam juga. Join terus ya. Oke. Salve. Ya, salve juga. Ini perdana kami nih guys ya. Nanti ke depannya lebih rame lagi. Jangan lupa didukung channelnya Kak Happy ya. Lebih rame lagi kita nanti. Nanti saya ajak nanti teman-temannya dari STP Dian Mandala nanti. Selamat malam guys. Salam hangat dariku untuk Anda berdua. Katekis zaman sekarang memang harus cakap dalam materi. Iya, makasih. Oke, terima kasih Pak Metal Official ya. Terima kasih dukungannya.
kemudian Pak Lukador, ya, salve juga. Salve. Kemudian ini Kakak ditanya tentang Selamat malam Pastor Kakak, apakah kamu Ranjai. Oh iya, kenal banget. Iya, kenal Ya. lah, Bu Sofans. Ya, oke. Itu. Karena hanya itu yang komen, nanti komenan selanjutnya kita bahas ya guys ya, ketika kita sudah selesai membahas materi. Materinya sedikit, tidak terlalu banyak. Nanti saya batasi juga supaya tidak terlalu larut ya. Oke. Kita masuk kemarin ketika pembahasan di live sebelumnya. Oke, open cam ya Kakak Happy ya. Ya, nggak apa-apa. Open cam nggak apa-apa. Oke. Jadi saya sebenarnya mau open cam, tapi sambil cas ini Bapak Ibu nanti saya open cam juga. Oke, supaya lebih seru lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku, sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang kebangkitan badan dalam syahadat para rasul ya. Dan kita lanjutkan topik ini ya. Saya mungkin mundur sedikit ke bagian atas ini, yaitu tentang syahadat para rasul yang di mana kita di sana dikatakan aku percaya akan kebangkitan badan. Ya. Nah, di sini sudah ada penjelasan dari magisterium gereja. Jadi kita ini hanya menyampaikan saja apa yang diajarkan oleh magisterium gereja sehingga kita terhindar dari kesalahan. Ya. Nah, di sini kita masuk kepada artikel 202. Nah, artikel 202 ini nanti saya bergantian dengan Kakak Happy, nanti mungkin Kakak Happy di 203. Di 202 dikatakan begini. Apa arti istilah badan atau daging dan apa arti pentingnya? Ya. Lalu penjelasannya adalah dikatakan demikian. Kebangkitan daging merupakan rumusan harfiah dalam syahadat para rasul untuk kebangkitan badan. Istilah daging menunjuk pada kemanusiaan dalam situasinya yang mempunyai kelemahan dan dapat mati. Daging membutuhkan keselamatan, seperti juga disampaikan oleh Bapak Gereja kita Tertullianus, ya. Dikatakan juga kita percaya kepada Allah pencipta ya daging ini. Kita percaya kepada sabda yang menjadi daging demi menyelamatkan manusia atau daging itu sendiri, yaitu kita. Dan kita percaya akan kebangkitan daging yang merupakan kepenuhan dari keduanya. Nah, penciptaan dan penyelamatan daging. Mungkin saya berikan catatan ataupun refleksi sedikit mengenai ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam kitab suci sudah dijelaskan bahwa kebangkitan badan itu sesuatu yang akan terjadi dan tubuh kita yang fana ini, tubuh kita yang manusiawi ini yang dapat mati ini nanti akan digantikan dengan tubuh surgawi. Dan itu adalah pencapaian kepenuhan dari kehidupan kita sebagai ciptaan Allah. Sehingga nanti kita bisa bersatu dengan Allah dan tubuh yang kita peroleh itu adalah tubuh yang kekal. Itulah yang kita yakini dan kita imani dalam syahadat para rasul itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada artikel 203, mungkin nanti Kakak Happy yang baca, tapi nanti kalau Kakak Happy mau menyampaikan juga refleksinya, boleh, kalau saya yang menyampaikan boleh juga. Minta bantu Kakak Happy dibacakan yang bagian 203. Mikrofonnya belum dibuka. 203 nyatakan di sana apa arti kebangkitan badan. Nah, artinya di sini adalah keadaan definitif manusia bukanlah perpisahan antara jiwa spiritual dengan badannya, bahkan terlalu kecil. Bahkan badan kita yang fana ini suatu ketika akan hidup lagi. Ya. Oke. Jadi yang dimaksud itu Bapak Ibu, teman-teman, bahwa badan kita, bentuknya badan kita sekarang, itu nanti ketika dianugerahi badan surgawi ataupun badan rohani,
ya sama bentuknya gitu. Tapi badan yang kita punyai sekarang ini, yang bentuknya daging ini, itulah yang akan mati. Tapi yang dianugerahi nanti juga sama seperti badan jasmania ini, ya. Ya, jadi tidak berbeda. Karena kita tidak meyakini reinkarnasi. Bapak Ibu pernah mendengar nggak reinkarnasi? Reinkarnasi itu dikatakan begini, kalau kita selama hidup kita berbuat jahat, nanti kita bisa menjadi makhluk yang lain. Bisa menjelma menjadi kecoa misalnya, bisa menjelma menjadi kucing. Nah, itu beda ya Bapak Ibu ya. Itu arti dari bahwa sama ya, sama di sini sama dengan badan kita sekarang itu, maksudnya adalah bahwa kita tidak diberikan bentuk yang lain gitu loh. Meskipun itu tubuh surgawi, tetaplah bentuknya seperti tubuh jasmani kita. Hanya perbedaannya dalam konteks kekekalan ya. Jadi tubuh surgawi itu kekal, sementara jasmania itu tidak. Nah, berbeda dengan paham reinkarnasi. Kita tidak mengimani reinkarnasi ya. Apa namanya? Saya juga sempat berpikir ya, apa mungkin nanti kalau saya misalnya meyakini reinkarnasi gitu ya, saya bisa jadi apa namanya babi hutan gitu karena saya misalnya perbuatannya kurang baik ya, agak lucu-lucu juga sih ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itulah ya, ada juga yang meyakini seperti itu ya, silakan saja gitu. Tapi di dalam kita meyakini ya, kita meyakini bahwa tubuh jasmani kita nanti akan mati, lalu dianugerahi tubuh surgawi yang bentuknya sama, namun kekal, dan itulah nanti yang kita bawa ketika bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut pada artikel 204 ya. 204 kalau nanti Kakak Happy yang baca nanti saya besarkan, kalau saya masih lihat, tapi saya baca yang 204. Oke, nah di situ dikatakan demikian. Apa hubungan antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita? Dikatakan di situ, sebagaimana Kristus sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan sekarang hidup selama-lamanya, demikian pula dia sendiri akan membangkitkan setiap orang pada akhir zaman dengan badan yang tak dapat binasa. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, Bapak Ibu, di dalam iman kita tidak ada sekali selamat tetap selamat loh. Tidak ada juga hanya beriman cukup. Bagi kita, seorang Katolik, iman itu harus disertai perbuatan. Iman itu harus berbuah. Ya, jadi kita tidak punya pandangan seperti di luar sana yang mengatakan asal beriman saja pasti selamat. Bagi orang Katolik, iman itu harus berbuah, iman itu harus bisa dilihat. Ya, Yakobus 2 ayat 21-22 mengatakan iman itu disempurnakan melalui perbuatan. Nah, Bapak Ibu nanti silakan dicek. Maka dikatakan di situ, mereka yang telah berbuat baik akan keluar untuk bangkit untuk memperoleh hidup yang kekal, kemudian yang melakukan kejahatan meskipun mereka beriman Bapak Ibu, Tuhan itu adil Bapak Ibu ya, dan tidak pilih kasih gitu ya. Meskipun mereka sudah beriman setiap hari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia imani, ya dia harus menghadap yang namanya takhta pengadilan itu. Sehingga ada yang namanya pengadilan terakhir dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Oke. Supaya tidak terlalu panjang-panjang, silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Oke, kita lihat artikel 205. Saya minta tolong Kakak Happy membacanya. Oke. Artikel 205. Apa yang terjadi dengan badan dan jiwa? Oke, apa yang terjadi dengan badan dan jiwa kita sesudah kematian? Nah, sesudah kematian yaitu terpisahnya jiwa dengan badan. Badan menjadi rusak sedangkan jiwa yang tak dapat mati menghadapi pengadilan Allah dan menantikan persatuannya kembali dengan badan setelah dibangkitkan pada saat Tuhan datang kembali. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana kebangkitan badan terjadi itu melampaui
kemampuan imajinasi dan pemahaman kita sebagai manusia. Sorry, saya menggunakan HP, jadi tulisannya sedikit kecil. Oke, Bang. Oke, Kak. Oke, nggak Next. apa-apa. Tadi udah benar kok bacanya ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi di bagian ini ya, dikatakan apa yang terjadi dengan kebangkitan apa yang terjadi dengan badan dan jiwa kita sesudah kematian. Sebelum saya masuk sedikit, ada juga yang mengajarkan Bapak Ibu ya, katanya bahwa jiwa itu berkematian. Ya. Jadi orang Katolik tidak meyakini ajaran yang mengajarkan jiwa berkematian. Karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ya, takutlah kepada mereka yang jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak mampu membunuh jiwa. Nah, dari sanalah kita tahu bahwa ternyata jiwa orang yang telah meninggal itu kekal ya, tidak berkematian. Maka nanti ketika kita dihakimi, ya dihakimi jiwa kita. Makanya ketika kita mendoakan arwah, itu kan dikatakan bahwa kita mendoakan jiwa ya di dalam purgatorium ya. Itu ya. Nah, kemudian dalam pembahasan tadi dikatakan bahwa bagaimana kebangkitan badan terjadi ya melampaui kemampuan imajinasi dan pemahaman kita. Jadi tidak setiap hal yang terkait dengan Tuhan itu semuanya masuk akal ya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang memang tidak diketahui oleh manusia. Ada hal-hal yang transenden. Ada hal-hal yang imanen. Ya. Jadi jangan sampai kita memahami sesuatu saking kita mengharuskan Tuhan itu harus masuk akal, akhirnya kita jatuh kepada pemahaman ateistik ya. Jadi ada yang bisa kita pahami, ada yang tidak. Termasuk ketika ditanya kepada kita, apakah kita mengetahui kapan kita akan mati? Kita tidak ada satupun yang tahu. Ya, jadi itulah batas-batas yang bisa dikatakan tadi, ada batas-batas yang transenden dan juga dengan apa yang kita alami dan kita ketahui. Ya. Oke. Kita lanjut pada artikel 206. Pada artikel 206 di sana saya coba geser lagi. Nah, oke. Nanti saya pikir untuk data-datanya sampai di sini, nanti kita baru diskusi sedikit setelah sampai di artikel 206 ini ya. Karena di berikutnya sudah aku percaya akan kehidupan kekal. Nanti satu topik itu kita live-kan. Nah, nanti setelah ini baru kita seperti elaborasi atau ngobrol-ngobrol ya. Nah, di artikel 206 dikatakan begini, apa arti mati dalam Kristus Yesus? Ya, dikatakan demikian. Mati dalam Kristus Yesus berarti dalam keadaan rahmat Allah tanpa dosa berat, dosa yang membawa maut. Seorang yang percaya kepada Kristus dengan mengikuti teladannya dapat mengubah kematiannya menjadi suatu tindakan ketaatan dan cinta kepada Bapa. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Nah, teman-teman, kita sudah tahu memang dalam surat Rasul Paulus seringkali digunakan kata-kata bahwa baginya kematian itu adalah keberuntungan. Apalagi ketika dia mengatakan kematian di dalam Kristus itu baginya adalah keberuntungan. Nah, sehingga ketika kita membaca apa yang dikatakan dalam artikel tadi, maka kita bisa mengerti ketika di sini dikatakan demikian ya. Saya coba tampilkan lagi di atas. Nah, ini ya dikatakan begini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi, melalui baptisan, kita telah dikuburkan bersama Kristus, dan melalui kebangkitannya, kita dibangkitkan. Nah, ini seringkali disampaikan di dalam surat-surat Rasul Paulus, yang juga saya percaya Bapak Ibu banyak membaca ya. Jadi
bisa dikatakan saya juga tidak bisa mengajarkan Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan sampai di artikel ini. Nah, sekarang kita coba ngobrol-ngobrol singkat mengenai apa yang tadi kita sudah bahas. Mungkin ini kita lebih kepada chat-chat dari Bapak Ibu yang ada di bawah sana, ya. Ada yang beberapa yang chat, kita tanggapi dulu beberapa ya. Tadi kita sudah sampai di pertanyaan mengenai Pastor Franjai ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang ditanggapi oleh saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang ada di live kali ini. Ini live perdana dan luar biasa. Saya senang juga teman-teman semua sangat-sangat menyambut dengan baik ya. Oke, mungkin Kakak Happy yang menyapa terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat malam semua, malam juga. Ya, selamat malam, Bapak Cipta Teknik Cirebon ini. Ya, beliau ini kan pendukung berat ini ya, di mana-mana ada nih beliau ini, luar biasa ini. Ya, ya, terima kasih. Oke, kita lihat awam Katolik. Ya. Asal beriman masuk surga, mau ketawa takut dosa. Hahaha. Keren ini. Makasih Om Katolik. Ini Romo ya? Ya, awam Katolik mengatakan asal beriman masuk surga, mau ketawa takut dosa. Gimana menurut Kakak Happy ini? Apakah asal beriman ini sudah pasti masuk surga nih? Kalau perbuatan kita jahat, Kakak? Ya enggak juga. Beriman itu iman harus didasarkan juga dengan perbuatan kita. Kalau hanya beriman tidak melakukan apa-apa sama aja artinya kosong. Harus berbuat. Kalau dikatakan beriman itu harus berbuat baik dulu. Itu namanya beriman. Mungkin Pak Gia lebih mendalaminya. Iya, oke. Ya, jadi benar ya kata Kak Happy tadi. Kak Happy mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu ya kosong, nol gitu ya. Ya sama saja lah ketika misalnya teman-teman yang menonton di sini, Bapak Ibu yang menonton di sini mengatakan, oh kami sangat suka dengan DGS Official, kami sangat suka dengan YouTube Happy Labele, tapi tidak di-subscribe. Nah, itu kan salah satu gambaran ya Bapak Ibu ya, ini gambaran aja, ya kan? Mengatakan suka tetapi tidak di-subscribe gitu. Nah, ini kan berbeda gitu ya, apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Nah, ini contoh sederhana gitu kan. Jadi contoh-contohnya itu nggak perlu saya beri contoh yang lebih besar ya. Itu contoh sederhana gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa di-subscribe ya channel Kakak Happy dan juga channel DGS tentunya ya. Nah, jadi supaya terbukti kata-kata tadi itu loh. Oh, aku suka sekali menonton nih channel DGS, aku suka sekali diskusi mereka malam hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu mendukung kami dan suka, atau Bapak Ibu menginginkan kami terus live bersama, membahas tentang hal seperti ini, ya harus didukung dengan subscribe. Nah, subscribe itu kan membantu kita juga untuk video-video yang kita muat itu penyebarannya semakin luas, gitu ya. Oke, jadi kami tidak meminta kepada Bapak Ibu bantuan yang lain, hanya subscribe aja. Subscribe itu kan hanya pakai klik aja udah, ya kan? Itu kan, benar ya Kak Happy ya? Iya, benar banget. Kita minta dukungan dari mereka lah. Ya. Oke. Baik, kita lihat lagi chat dari beberapa lagi nih yang sudah komentar. Oke. Oh ya, tanggapan dari awam Katolik. Coba Kakak Happy baca, Kak. Tensya sudah like ya Bapak Ibu. Makasih Om Katolik. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih awam Katolik yang sudah memberi komentar ya.
sangat senang ya karena Bapak Ibu juga hadir di sini menyaksikan kami untuk membahas tadi. Eh, kita bahas singkat-singkat saja supaya tidak terlalu panjang ya diskusinya. Kemudian kita lihat lagi apa yang ditulis oleh Pak PTT, PTT Sinaga. PTT Sinaga. Kakak Happy Bukan baca setiap dong. orang yang, oke, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius bab 7 ayat 21. Nah, maksudnya ini apa ya, Bang? Menegaskan atau bertanya? Ya, ya, ya. Oke, dubbing suara saya ya. Ya, terima kasih Kakak Happy sudah membacanya. Benar ya. Jadi di dalam kitab suci itu Tuhan Yesus itu tidak pernah hanya berbicara asal bicara saja, tapi dia selalu mengaitkan apa yang dia bicarakan dengan perbuatan ya Bapak Ibu ya. Tidak pernah dia melepaskan perbuatan dengan iman. Ya, jadi eh, kalau ada yang mengatakan, oh hanya beriman saja selamat, itu sebenarnya memotong apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu. Ya, memotong apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita temukan semacam itu ya, kita harus melihat apa yang diajarkan oleh gereja Katolik ya, apa yang diajarkan oleh magisterium gereja kita. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing gitu ya. Oke, sekarang kita lihat cipta teknik lagi. Ini sedikit lagi ya, kita lihat tanggapannya ya Kakak Happy ya. Oke. Oke, mungkin Kakak Cukup, Happy mau baca? cukuplah berusaha hidup dalam iman, perbuatan, dan kasih. Ini apa sih cara bacanya? Kuya udah, kuya AA. Thank you, Cipta dari Cirebon. Ini tulisan yang akhirnya aku nggak ngerti nih. Yang terakhir. Thank you atau apa? Oke, ya terima kasih kita teknik Cirebon. Ya betul ya. Jadi memang harus apa yang namanya beriman itu harus memang ada perbuatannya ya. Oke, kita lihat komentar yang lain. Bapak Ibu nanti kami membatasi ya live-nya ya tidak terlalu malam supaya tidak terlalu larut juga. Oke, mungkin Kakak Happy baca lagi Kak dari Cecilia Dari Sura. Cecilia Sura. Beriman tanpa perbuatan mati adalah mati. Ya, ini benar banget ya. Dia menegaskan kalau kita itu beriman tanpa perbuatan sama halnya dengan mati. Terima kasih Cecilia. Oke, baik. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Kakak Cecilia. Oke. Ya, ini tadi klarifikasi dari awam Katolik ya. Saya bukan Romo, Kak. Saya awam. Pastor Frank Oh, Jai lagi sekolah S2. Jadi pastor itu kan di paroki kami. Oh, Santo Padre Pio Helvetia Medan. Oh, itu Kak Happy oh, yang baik. dimaksud tadi. Oh, oke. Ah, Terima ada kasih. tanggapan nggak, Kak? Salam ya untuk Romonya ya. Salam dari anak STP. Ya, oke. Oke. Oh, ada pertanyaan nih. Kak Happy mungkin bisa menyampaikan nih, ada pertanyaan tentang channelnya. Apa channelnya si Sevi? Bang Ria. Ini nama channelnya ya yang ditanya atau apa? Bang Ria, ini maksudnya ditanya nama channelnya atau apa ini?
Halo Gen. Ya, Kalau nama channelku kan itu Happy Level. Kalau nama oke. channelnya. Kedengaran suara saya, Kakak? Ya, kedengaran. Kedengaran, kedengaran. Ya, terdengar ya. Baik, saya coba tutup kamera dulu karena mungkin sinyalnya agak terganggu. Ya, apa channelnya Sis Happy Bang Gea? Ya, seperti apa yang ada di layar itu ya, namanya sama ya. Kemudian di deskripsi video ini saya sudah memuat linknya ya. Bapak Ibu bisa bisa buka deskripsinya. Di situ ada link, tinggal di subscribe. Ya, seperti itu. Eh, kita lihat lagi Kak. Oke, hadir. Oke, hadir. Sampai semuanya. Telat. Iya, Oke, nggak apa-apa telat. Nanti bisa ditonton kalau sudah selesai juga ya. Bisa ditonton dari awal gitu. Benar nggak Kak? iya benar banget. Ditonton berulang Ya, juga jadi nggak nanti bisa apa-apa. ditonton kok. Nanti kita juga tidak terlalu panjang, jadi lebih mudah untuk apa namanya ditonton oleh Bapak Ibu teman-teman yang sering menyaksikan live di YouTube ini. Oke, kita lihat lagi, Kak. Bantu baca, Kak. Cukuplah bagiku punya iman, berusaha melakukan apa yang dikehendaki Allah Tritunggal dan punya kasih. Maksud ini hanya punya iman aja. Bang Gia? Iya, Halo. sorry. Saya lupa buka itunya mikrofon. Ya, Okay. oke. Bapak Cipta Teknik mengatakan cukuplah bagiku punya iman berusaha melakukan apa yang dikehendaki Allah Tritunggal dan punya kasih. Terima kasih Pak Cipta Cirebon. Oke, ada sedikit lagi yang kita angkat ya Kak Ipi ya sebelum kita akhiri live-nya. Jadi nanti di lain-lain waktu kita lebih banyak lagi karena tadi kita agak-agak malam memulainya jadi sehingga kita tidak terlalu malam untuk menyelesaikannya. Oke, silakan Kakak dibaca Kak. Sebentar aku udah kepencetin. Oke, dari PTT Sinaga. Mantap betul nih kolaborasi dari dua orang putra-putri dari saudara kita suku Nias. Iya, terima kasih. Makanya dukung terus ya. Oke, terima kasih Pak PTT Sinaga. Ini kerinduan saya sebenarnya Pak PTT, karena di Nias itu kan sudah ada sekolah tinggi pastoral Dian Mandala. Nah, saya belum melihat lulusan-lulusannya itu aktif di medsos. Saya kurang tahu apakah saya yang nggak gaptek, nggak mengetahui mereka atau gimana. Tapi saya belum pernah menemukan gitu. Nah, maka salah satu yang saya ajak adalah Kak Happy ini karena juga ya dia juga mau belajar dan ya pengetahuan yang didapatkan juga kalau dibagikan kan bagus juga gitu. Supaya dibagikan kepada kita di sini atau kepada teman-teman di YouTube gitu. Benar kan Kak Happy ya? Iya benar, ini perdana bagi saya, makanya sedikit kaku. Maaf ya. Ya, oke. Ya, oke. Ya, tadi oh ya ini ada komentar tadi sempat bergema karena saya tadi yang membuka dua audio di sini. Ya, itu bukan di KHP-nya tapi di saya. Sehingga menggema suaranya. Oke, baik. Tinggal sedikit lagi nih kita tanggapi. Baik. Ini dari Agio Suarez. Coba baca Kak. Shalom, selamat malam guru dan pemilik Happy Level Channel. Iya, selamat malam juga. Salam kenal ya. Iya, terima kasih Bapak Agios ya. Shalom, selamat malam guru dan pemilik. Ya,
Jangan lupa didukung ya Kakak Happy Labele channel ya. Oke, jadi sudah ada di deskripsi linknya untuk didukung. Oke, ternyata ada yang bertanya ya, tapi tidak apa-apa, kita hanya menjelaskan sedikit saja. Dari Kakak, bantu saya dibaca dong Kak. Oke, ini dari Iswa Cuedi. Bang, mau nanya tentang kebangkitan badan dan hidup yang kekal. Kebangkitan badan yang dimaksud di sini adalah badan yang mati, membusuk, mengalami kehancuran dan menjadi tanah kembali, atau badan yang berbeda. Nah, ini menarik. Ya, oke, menarik pertanyaannya ya. Kita bisa melihat tadi ya, saya coba tampilkan ulang. Jadi tadi dikatakan yang bangkit itu seperti ini apa ya, dikatakan bahwa nah ini. Ya, jadi dikatakan demikian. Apa yang terjadi? Oke, berarti yang satunya ya, kebangkitan badan. Yang ditanya tadi apa arti kebangkitan badan? Nah, ini ya. Dikatakan begini, artinya keadaan definitif. Definitif ini adalah absolut atau bukan absolut tapi secara tetap ya. Oke, definitif manusia bukanlah perpisahan antara jiwa spiritual dengan badannya. Bahkan badan kita yang fana ini suatu ketika akan hidup lagi. Jadi gini Pak, jadi ketika kita ya, ketika kita mengalami wah ini KIP ke oke, KIP turun ke bawah tadi ya, karena sinyal mungkin. Ya, tidak apa-apa, sedang berusaha masuk ke dalam lagi. Ya, oke, sudah masuk lagi. Ya, tadi sempat terlempar. Ya, oke. Jadi Bapak, di Kompendium Katekismus Gereja Katolik ini dikatakan bahwa badan yang dimaksud adalah bentuknya sama dengan badan kita seperti sekarang, bentuknya sama. Tapi perbedaannya adalah dikatakan seperti ini, Pak. Nih kata-katanya. Kalau badan kita yang sekarang ini kan binasa nih, Pak. Nah, ketika kita bangkit nanti, ya, itu badannya tidak binasa, bentuknya sama seperti badan kita sekarang gitu loh. Jika kita sekarang seperti sekarang ini, kondisinya seperti ini, ya seperti sekarang ini nanti badannya. Hanya perbedaannya apa? Kalau tadi badan yang sebelum kebangkitan itu dapat binasa, hancur, jadi tanah, ya, setelah dibangkitkan, nah badan kita itu nanti tidak binasa lagi. Gitu ya. Atau di dalam kitab suci dikatakan badan ini adalah tubuh surgawi. Waduh, saudara saya anjing sedang menggonggong. Gak apa-apa ya, biar ada warna-warni. Campur sari. Ya, jadi itu yang bangkit ya, Bapak ya. Jadi yang bangkit itu adalah badan bentuknya sama seperti bentuk badan kita sekarang. Ya, saya berikan contoh lah. Mohon maaf ini bukan bermaksud menyinggung teman-teman ya. Misalnya saat ini ya udah DGS official aja ya, saya kasih contoh diri saya supaya tidak tersinggung. Misalnya DGS official saat ini hidungnya pesek misalnya. Ya ketika bangkit nanti hidung saya pesek. Hanya perbedaannya hidung saya yang sekarang ini itu nanti ketika saya mati hancur. Nah, ketika saya dibangkitkan, ya nanti saya juga punya hidung yang sama, hanya bedanya ini nggak hancur gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu contoh. Oke, saya kasih contoh Kakak Happy lah ya. Oke, misalnya saat ini Kakak Happy hidungnya mancung. Oke, biar ada lawannya gitu maksudnya. Nah, Terima kasih. hidungnya mancung. Nah, ketika terjadi kebangkitan, nanti juga hidungnya mancung. Hanya perbedaannya, hidung yang mancung sekarang ini pada saat kematian hancur. Tapi ketika bangkit hidungnya tetap mancung. Gitu maksudnya. Saya kurang tahu Bapak Iswahyudi maksudnya mengerti nggak? Tapi begini Pak, saya kasih referensi kepada Bapak, ada di dalam
1 Korintus tentang kebangkitan badan ya Pak ya. Saya coba kasih referensi saja untuk dibaca ya. Saya tidak bacakan tapi untuk dibaca oleh Bapak ya. Nih, di dalam Korintus 1 ya, sorry, salah baca. 1 Korintus, sebentar saya coba supaya saya tunjukkan langsung. Ini, saya tunjukkan dulu supaya sebagai rujukan ya Bapak ya, supaya nanti kalau Bapak sudah selesai live ini Bapak bisa baca. Nih, di sini diceritakan secara spesifik, tentunya ini mulai dari, pasal pasal 14 ya Pak ya. Nanti Bapak baca dari pasal 14. Kalau di sini dia juga membahas tapi di bagian ini ya. Coba saya scroll, di sini mana tulisan kebangkitan. Nah, di sini masih berbicara, di bagian pasal ini berbicara tentang kebangkitan Yesus ya. Nah, kalau nanti Bapak mundur, oke, misalnya coba saya mundurkan ini ya, sorry, saya buka misalnya 14 ya. Di 14 ini membahas tentang kebangkitan kita. Nih ya. Nah, ini dia. Oke, saya coba tunjukkan, salah satu alasan tadi yang saya sudah katakan bahwa, eee, ada tubuh surgawi ya. Baik, sepertinya bukan di sini ya, di 15 tadi. Coba saya kembali ke 15, karena tadi kita nggak lengkap ya membacanya. Oke, mmm, saya geser dulu Bapak Ibu, harap bersabar karena ini ujian nasional. Nah, oke, di sini, mana ayatnya ya? Sebab itu mana nih? Nah, di sini dikatakan gini ya Bapak Ibu ya, eee, kalau tidak ada kebangkitan, nah ini ya, kalau tidak ada kebangkitan, orang mati ya, sorry, kalimatnya jadi terpenggal ya. Kalau tidak ada kebangkitan, orang mati gitu, terpenggal, sorry, bukan itu maksudnya. Dikatakan begini, "Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak bangkit. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Ya. Nah, eee, yang membahas mengenai kebangkitan kita, yaitu mulai dari ayat, eee, 16 dan seterusnya ya. Coba kita lihat. Nah, di sini dan seterusnya ini membahas tentang, kebangkitan kita ya, di sini, ya. Oke, saya coba terlalu besar, coba tunjukkan saja, hanya ini yang agak mudah untuk dibuka. Nah, di sini Bapak Ibu, eee, diceritakan bagaimana kebangkitan kita. Nah, jadi, di sini sebentar, karena saya belum mempersiapkan, jadi kita harus mesti melihat. Tapi paling tidak, di bagian inilah nanti diceritakan bahwa ketika kita bangkit, itu kita memiliki tubuh surgawi, ya. Oke, tubuh surgawi atau tubuh rohani, ya, seperti itu. Oke, saya kira nanti, Bapak Iswayudi bisa baca ya di bagian perikop yang saya berikan tadi, ya. Oke, wah, oke, ya. Begitu ya Pak Iswayudi ya? Oke, kita lihat lagi. Oke, ini juga, oh, ada sapaan lagi nih. Disapa lagi nih Kakak Happy nih. Boleh juga disapa lagi, Kak? Iya, terima kasih.
Ya, double suara saya karena ini ya. Sorry, Oke. aku tadi udah mute, sorry. Oh iya, baru kedengaran, Kak. Oh iya. Oke, Ya, oke. sorry. Iya, Shalom, selamat tadi malam belum guru dan dibuka. pemilik Villa Bola Channel. Iya, selamat malam. Dukung ya channel Happy ya. Terima kasih. Oke. Oke, Kak. Kita lihat lagi. Ini apa ini? Oh, wah, keren juga ini. Ini ide bagus juga ini dari Kakak Eiman ya. Kakak Happy dia bilang apa di situ, Kak? Coba dibaca, Kak. Seringnya saya download MP3, dengar live-nya sambil tugas Bang Gia. Wow, ini fans banget ini. Oh, jadi ini apa? Live saya dijadikan MP3 ya, Ya, Pak Pak MP3. Iman ya. Mungkin karena Iya, pengen banget ini, pengen banget dengar. Ayo iya, berkembang terus Bang Gia, maksudnya. Semangat ya. terus. Oke, oke. Ya, oke kita lihat lagi bagian selanjutnya. Di channel Di Kakak channel. Happy ada beberapa video Pastor Kaisar Sihombing. Iya, ya ada. Waktu itu ya pernah diupload ya waktu pertama-tama gitu. Iya. Ya, betul ya. Ya, mungkin diceritakan channelnya, Kak. Sekali lagi. Oh iya, channel saya itu namanya Happy Labola. Silakan ditonton guys. Di situ ada beberapa video yang sudah diupload. Mohon dukung ya. Terima kasih. Ya, itu ya Kak Bapak awam Katolik ya. Nah, ini juga diberi semangat nih ke Kakak Happy nih. Awam Tetap Katolik semangat tetap dalam semangat dalam pewartaannya Kak Happy. Iya, terima kasih Awam Katolik. Pasti semangat ini. iya, oke. Baik. Nah, ini juga coba Kakak Ini Happy. juga dari Cipta Cirebon. Boleh Bang Gea nggak salah pilih partner. Terima kasih. Ini didukung nih Bang. Oh iya dong. Kalau lulusan pastoral yang berbicara kan bagus, ya kan? Berkolaborasi. Coba besok-besok kan dunia YouTube ini bisa mewarnai lah ya. Tadi Bapak Ibu di awal saya bilang, saya itu tahu ada banyak sekolah tinggi pastoral, termasuk ada di Pontianak, termasuk ada di NTT juga kalau nggak salah. Tapi jarang sekali saya melihat lulusan-lulusan itu tuh di YouTube itu mereka aktif gitu loh. Maksudnya walaupun hanya sekedar membicarakan hal-hal biasa gitu. Berbanding terbalik dengan yang kelompok-kelompok yang lain gitu. Seperti itu ya. Ya, mungkin ada tanggapan Kak Happy dengan pendapat saya tadi? Tidak ada, ini sangat mendukung sekali. Makanya saya juga mau join supaya bisa berkembang. Buat teman-teman juga yang masih ada di luar sana yang eh, anak-anak STP jangan ragu-ragu untuk maju. Oke, Oke. terima kasih Bang. Oke. Ya, seringkali saya lupa tutup mikrofon yang satu. Ya, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya kami, live-nya. Tadi kami janji gimana? Ada pendapat Kak Happy? Silakan silakan. Iya benar. Tadi pas Pak Gia jelasin tentang contoh hidung Pak Gia, jadi saya tadi sempat pegang hidung spontan. Iya benar ini. Maaf ya. Tidak perlu maaf, Dek. Ya, benar benar kok, ya. Kita kan ngomong nyata, ya kan? Oke, terima kasih komentarnya. Jadi kita itu Lucu tidak terlalu banget. serius-serius amat ya, guys ya. Jadi Iya. kadang-kadang juga ada intermezzonya ya. Makanya tadi, kita bahas mengenai itu. Oke, kita Oke. lihat lagi, ada sekitar 3 lagi nih. Oke, ada Dari dijelaskan di channel Romo Bayu Katkit. Oh ya, boleh juga disaksikan di channel Romo Bayu ya.
Beliau juga suka suka mewartakan gitu ya di channelnya. Oke, sekarang kita lihat lagi chat yang lain. Maksudnya roh itu copy paste dengan tubuh kita. Bukan, bukan. Jadi begini, Bapak Le Messenger Kaiser ya, mengatakan bahwa maksudnya roh itu copy paste dengan tubuh kita. Yang kita bahas tadi bukan soal roh, tapi yang kita bahas adalah mengenai kebangkitan badan, bukan kebangkitan roh. Jadi mohon maaf, jadi karena agak berbeda, jadi saya tidak begitu menanggapi karena kita belum menyiapkan soal itu ya. Jadi kita hanya menjawab apa yang kita bahas tadi. Jadi yang dibahas tadi adalah kebangkitan badan. Nah, kebangkitan badan yang dipertanyakan tadi, nanti kalau kita bangkit itu badannya apa? Bentuknya seperti apa? Maka tadi saya berikan contoh. Sekarang saya berikan contoh lagi. Ya, contohnya mungkin kalau tidak setuju, jangan disetujui ya. Begini, saat sekarang ketika saya on cam, Bapak Ibu kan melihat wajah saya. Ketika saya bangkit nanti, wajah saya ya seperti ini. Jelek-jelek seperti ini, tapi ganteng bagi orang yang melihatnya, gitu maksudnya. Nah, ketika bangkit, meskipun nanti wajah saya yang manusia sekarang ini itu hancur menjadi tanah, pada saat kebangkitan, nanti tubuh rohani saya bentuknya sama dengan wajah saya sekarang. Hanya perbedaannya tidak berkematian. Gitu. Makanya saya takut membuka eh, kamera di sini sebenarnya Bapak Ibu. Saya takut dikejar-kejar oleh nggak lanjut nggak. Oke, maksudnya seperti itu contohnya. Atau misalnya seperti Bapak Ibu melihat Kakak Happy di kamera. Gitu ya. Jadi melihat Kakak Happy di kamera ya seperti keadaan saat ini ya Kakak Happy cantik gitu kan. Ya nanti juga saat kebangkitan ya seperti itulah wajahnya gitu. Nggak bertukar seperti wajah orang lain gitu maksudnya bentuknya. Nah ini tidak berbicara roh ya. Jadi Bapak Le Messenger ini nggak bahas roh, tapi membahas tubuh. Karena tadi saya perbandingkan dengan tubuh dalam pandangan orang yang meyakini reinkarnasi. Reinkarnasi itu begini, kalau saya selama hidup saya, misalnya saya suka berbuat jahat, suka menghina orang, nanti ketika saya hidup lagi, itu saya bisa jadi kecoa, itu saya bisa jadi cacing, itu saya bisa jadi belalang. Nah, ini tidak kita yakini, ini reinkarnasi. Makanya saya katakan tadi, bentuknya sama, gitu. Bentuknya sama, gitu. Oke? Jadi, jangan sampai kita meyakini ajaran reinkarnasi. Nanti jangan tiba-tiba seperti wajah De Gea saat ini, contohnya, ya. Oke? Misalnya, wajah De Gea sekarang ini ganteng seperti ini, ya kan? Ini pengakuan saya loh, belum diakui yang lain. Tapi pengakuan pribadi itu biar pede. Oke? Nah, ketika nanti De Gea wafat, ya nggak mungkin lah wajah saya nanti nanti berubah seperti wajahnya siapa gitu. Meminjam wajah siapa, enggak seperti itu. Gitu ya Bapak ya. Jadi maksudnya adalah bahwa sama gitu loh. Sama gitu. Hanya perbedaannya di konteks kekal atau tidak kekal. Gitu. Jadi jangan sampai wajah saya nanti kok tiba-tiba wajah artis yang muncul gitu ketika bangkit. Nah, itu kan uh, reinkarnasi namanya itu. Ya. Nah, jadi nggak berbeda gitu. Nggak berbeda. Benar ya Kakak Happy ya, jangan sampai wajah Kakak Happy yang muncul justru wajah yang lain. Nah, itu nanti pandangan tentang kebangkitan badannya akan bergeser. Gitu. Justru nanti kembalinya kepada ajaran reinkarnasi jadinya. Gitu. Ya. Mungkin ada tanggapan, Kak?
Gimana? Ada tanggapan, Kak? Saya mau nyimak aja dulu. Menurut saya sih udah lumayan pas. Cukup ya? Cukup ya? Iya. Kok menggema? Oke. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Kita eh, membatasi ya nanti kita live-nya. Saya hanya melihat beberapa apa namanya? Oke, beberapa chat lagi. Oke, sebentar. Oke, kita lihat lagi. Ini nih ada yang komentar, Kak. Silakan, Kak, dikomentari, Kak. Salam kenal buat Bu Happy. Iya, salam kenal juga. Saya juga paroki Pandai Pio. Status Andrea Poli suka doang gitu. Dia lepas penyerahan saya untuk tetap jadi anggota. Oh, syukur kepada Tuhan. Tapi kalau saya paroki Gide ya, saya paroki Gide langsung dari Gide. Semangat untuk jadi Katolik. Iya, mantap ya tanggapan Kakak Happy ya. Jadi, beriman Katolik itu harus semangat dan bahagia selalu. Seperti Kakak Happy. Seperti namanya selalu happy. Oke. Iya, nggak pernah sedih. Intermezzo ya. Ya, oke. Kita lihat lagi komentar. Kayaknya komentar terakhir ya Kak Happy ya. Gimana menurut Kakak? Ya. Yang mana Oke. itu boleh ditampilkan? Gimana Kak? Gimana? Pertanyaannya boleh ditampilkan, soalnya di sini nggak kelihatan. Ya, oke. Oke, sorry. Tadi saya tidak tutup ininya. Oke. Kita ambil satu lagi ya Kak Happy ya. Jadi kita sudah terlalu banyak ini. Eh, oke. Maaf, sepertinya saya Oh, tidak. ini ada komentar ya. Kakak Happy, baca. Ini yang terakhir saja ya. Muncul nggak, Kak? Oke, kalau nggak muncul aku baca ya. Oh, muncul. Oh ya. Ya, oke teman-teman. Sepertinya Kakak Happy sinyalnya terganggu ya. Saya tanggapi kepada Karol Alvin, karena di dalam iman Katolik dan sesuai dengan ajaran magisterium gereja tidak ada, maka saya tidak yakini. Dan saya bukan takut, justru karena saya tidak yakini, maka saya tidak percaya gitu, ya. Jadi karena saya tidak meyakininya, maka saya komentari seperti itu. Eh, apakah ada orang meyakini di luar kita? Silakan saja, gitu ya, silakan saja. Itu tidak ada masalah. Ya itu kan keyakinan masing-masing, ya. Saya komentari tadi karena kita membahas mengenai kebangkitan badan dalam konteks iman Katolik, ya. Oke, Kakak Eti sudah gabung lagi. Kak, Jaringan saya kurang kita bagus. di bagian akhir ini ya Kak ya. Jadi kita hanya tampilkan saja apa yang ditulis, tapi kita tidak komentari. Oke, kita tidak komentari, hanya bacakan saja ya. Oke.
Hanya kita bacakan saja. Ini saya baca ya. Le Messenger, Katolik memiliki pengalaman 2 kali. Pertama cuman roh, keduanya di akhir zaman bersama tubuh kebangkitan. Oke, yang kita bahas tadi tubuh kebangkitan ya. Sehingga saya tidak menyerempet ke roh ya. Itu nanti konteksnya berbeda. Oke. Kemudian oke. Kakak Happy mungkin bisa baca ini. Apa ini maksudnya ini? Aduh, saya jadi bingung ini. Oke. Belum dibuka sih mikrofonnya, Kak. Oke, baik, Bapak Ibu. Itu ya yang ditanggapi oleh Paman Cipta Cirebon. Oke, bisa aja kita doakan saja siapa tahu. Oh, oke, baik. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya kira kita sudah sekitar 1 jam 6 menit, 10, 11, 12 detik. Kita sudah menemani Bapak Ibu. Di lain waktu kita akan live, baik di YouTube maupun di TikTok. Jangan lupa ikuti juga TikTok DGS Official, TikTok juga Kak Happy ya. Jadi namanya sama ya Kak ya, nama TikToknya ya? Iya, sama Happy Lover. Sama nggak Kak namanya? Iya, sama. Ya, namanya sama ya guys ya. Jadi dicari di pencarian TikTok, tulis aja nama yang sama, nanti muncul. Saya dan Kak Happy juga sering live di TikTok. Nah, kadang-kadang ketika ada yang bertanya, baru kita membahas tentang iman gitu. Ya, kalau tidak ada ya kita ngobrol-ngobrol santai, gitu ya. Oke, mungkin ada kata penutup dari Kak Happy. Silakan Kak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bang Gia sudah mengajak saya untuk join live. Ini perdana bagi saya. Mohon dukungannya teman-teman. Saya juga minta maaf jika ada yang kurang-kurang. Apalagi juga jaringan saya kadang kurang mendukung. Mohon dukungannya, dukung kami terus, dukung channel Bagia dan juga channel Happy Lover. Jangan lupa mampir juga di TikTok saya Happy Lover. Saya sering live di sana. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kakak Happy. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jangan lupa di-share yang link dari live kami ini. Ini live perdana nih ya. Di-share kemana-mana. Siapa tahu nanti ada juga yang ikut bergabung nih. Ngobrol-ngobrol di sini kan lebih rame lagi kan, keren kan. Apalagi anak muda semua. Ya semakin mantap ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih sudah mendukung kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Menyediakan waktu sambil duduk mungkin atau sambil tiduran mungkin mendengarkan kami live di sini. Itu luar biasa. Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kami, itu sangat berharga ya. Waktu itu adalah uang kalau kata orang-orang di luar sana. Tetapi bagi Bapak Ibu, karena apa yang kami sampaikan itu lebih berharga daripada itu, maka didengarkan dengan baik gitu. Sangat luar biasa, saya sangat apresiasi Bapak Ibu yang mendengarkan live kami pada malam hari ini dan juga mendukung channel kami. Semoga nanti terus-menerus kami akan live dan membahas tentang topik-topik menarik yang up to date ya. Ya, betul ya Kakak Happy ya? Betul Ya, sekali. oke. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, demikian saja live kita pada kesempatan ini. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selamat